jumpa kembali bersama Kesaksian Imam Katolik. Dan jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini agar saya terus mewartakan kisah-kisah nyata tentang pengalaman rohani saya sendiri, dan saya akan terus mewartakan dan akan terus mencari orang-orang yang mengalami mujizat, kesaksian spiritual, akan terus saya wartakan. Dan mohon terus mendukung channel ini, dan saya juga sudah berjanji sama Bunda Maria bahwa apabila channel ini berkembang dan diakui oleh pihak YouTube, maka saya akan mendonasikan sebagian dari pendapatan saya untuk perkembangan gereja di daerah-daerah terpencil dan untuk membangun iman umat. Maka dukung channel ini untuk perkembangan gereja kita. Terima kasih. Dalam kisah ini saya akan menceritakan kisah nyata Bunda Maria menolong saya hari itu, di mana saya melamar pekerjaan di kawasan industri Batam Indo di PT Astra Mikrotronik Teknologi pada tahun 1992. Dan setelah saya diterima dan saya harus mengikuti psikotes di Sekupang, jaraknya lebih kurang 50 km dari Mukakuning, dan uang yang saya bawa saat itu yang ada di dompet saya hanya Rp1.000, dan saya udah pergunakan 500 untuk ongkos taksi dari Pandanwangi ke Mukakuning. Saat itu di Batam tidak ada angkutan lain selain taksi, jadi kemana-mana kami harus naik taksi. Dan uang saya tinggal 500. Saya keluar ke jalan raya. Saya menemukan di depan PT Sumitomo ada satu buah taksi, sopirnya sedang ganti ban. Dan saya datangi taksi itu dan saya memberikan kertas yang ditulis alamat tempat saya harus ikut tes, yaitu di gedung FKKS Sungai Harapan, Sekupang. Dan begitu membaca kertas itu, supir taksinya sendiri mengatakan, kalau kamu sendiri 15.000 pun saya tidak mau antar karena jauh. Dan saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya pasrah. Saya langsung mengajak Bunda Maria. Saya tidak berdoa, tapi saya dari rumah udah menyertakan Bunda Maria. Dan saya cuma hanya berkata, ayo Bunda, mari kita pulang. Mungkin saya tidak ditakdirkan atau belum direstui untuk bekerja di tempat ini. Dan begitu satu langkah saya melangkah, selangkangan saya sebelah kanan, saku depan saya gatalnya luar biasa. Saya udah berusaha garuk dari luar, tidak hilang gatal itu. Dan saya masukkan tangan saya ke dalam saku celana jeans saya. Dan begitu tangan saya masuk, jari-jari saya menyentuh ada gumpalan kertas. Dan begitu jari saya menyentuh gumpalan kertas itu, gatalnya dengan sendiri hilang tanpa saya garuk. Dan saya berpikiran mungkin karena kertas ini membuat saya gatal. Dan begitu saya tarik, ternyata ada uang 2.000. 1.000 ada 2 lembar. Dan dengan demikian uang saya hanya ada atau berjumlah 2.500. Dengan demikian saya tetap tidak akan bisa
pergi untuk mengikuti tes itu karena uang saya 2.500. Kembali saya mengajak Bunda, ayo Bunda, mari kita pulang. Uang saya tetap tidak cukup untuk mengantar saya ke tempat tes. Lagi-lagi, begitu satu langkah saya melangkah, supir taksi tadi titit-titit datangi saya dan menawarkan diri saya cukup membayar 2.500. Dia mengatakan, ayo saya antar, bayar saya 2.500. Lagi-lagi Bunda Maria mendoakan saya. Dan perlu Anda ingat, perlu saudara-saudariku seiman ingat bahwa pesta perkawinan di Kana, di mana saat Yesus merubah air menjadi anggur yang paling enak di pesta itu adalah permintaan dari ibunya, Bunda Maria. Mungkin saat Yesus menunjukkan mujizatnya belum tiba, tapi apa mau dikata, ini adalah permintaan seorang ibu. Bagaimana perasaan kita, orang tua kita meminta sesuatu, tentunya kita akan susah untuk menolaknya. Maka Yesus memenuhi permintaan ibunya, merubah air menjadi anggur. Itulah mujizat pertama yang dibuat Yesus, yang kita imani. Maka saya juga demikian. Yesus mengabulkan permintaan bundanya untuk saya. Dan saya berangkat menuju tempat tes. Setelah selesai tes, lagi-lagi Bunda Maria tahu kekurangan saya. Tanpa saya minta, tiba-tiba saya dipanggil seseorang dan dia kenalan dengan saya. Dan kebetulan orang tersebut adalah kami satu-satu daerah dari Maumere. Dan dia ngajak pulang. Saya katakan, kamu pulang saja, saya mau jalan kaki karena saya tidak ada uang. Dan dia sangat heran mendengar saya katakan demikian. Dia mengatakan, lah itu jarak yang cukup jauh, kenapa kau mau jalan kaki? Saya bilang, saya tidak punya uang dan saya harus menempuh itu, saya harus pulang. Tapi lagi-lagi berkat doa Bunda Maria, permintaan Bunda kepada putranya Yesus Kristus, orang baik tersebut ngongkosi saya pulang. Kami berdua pulang sama-sama dan saya pun sampai ke rumah saya kembali. Saudara-saudara, inilah kesaksian singkat saya bahwa satu hari saya bersama Bunda Maria, di mana saya ulangi lagi bahwa saya datang melamar kerja di saat orang sudah tes. Harusnya secara akal sehat bahwa saat itu juga perusahaan udah tutup penerimaan karyawan karena dia udah adakan seleksi. Tapi lagi-lagi Bunda Maria mendoakan saya, meminta putranya untuk membantu saya. Yang kedua, uang saya tinggal 500. Tidak akan mungkin saya bisa berangkat ke tempat yang jauh, jaraknya 50 km. Lagi-lagi Bunda Maria mendoakan, minta kepada putranya untuk menolong saya melalui gatal. Dan begitu saya garuk, saya dapat uang 1.000. Uang saya sekarang 2.500. Tapi lagi-lagi saya tidak akan bisa berangkat ke sana. Tapi lagi-lagi Bunda Maria minta bantuan putranya. Supir taksi yang tadinya mengatakan 15.000 pun dia tak mau, dia mendatangi saya dan meminta 2.500. Saya dapat uang 2.000 dari Yesus lewat doa Bunda Maria, lewat permintaan bundanya. Dan tambah uang saya 500, jadi uang saya 2.500 cukup untuk membayar taksi itu mengantar saya ke tempat tes. Dan lagi-lagi yang terakhir adalah Bunda Maria
meminta kepada putranya Yesus untuk mengirim orang, untuk memberikan saya tumpangan, membantu saya agar saya bisa pulang ke rumah saya, agar saya tidak kelelahan. Kalau tidak saya akan jalan kaki 50 km, saudara-saudara. Lagi-lagi mujizat itu nyata. Ingat pesan saya, berdoalah seperti kamu bernapas, berdoalah seperti cenut nadim. Kalau kamu rajin berdoa, maka Dia yang ada di tempat yang tersembunyi, yang tidak kamu lihat, Dia akan menolong kamu. Saudara-saudara, mari dukung channel ini. Belum sampai sebulan, tapi saya ingin kesaksian-kesaksian ini akan tetap terus diwartakan dengan cara like, subscribe, share video ini, bagikan agar makin banyak orang menonton. Dan apabila channel Kesaksian Imam Katolik ini diakui oleh YouTube dan mendapat donasi dari YouTube, maka sebagian dari donasi ini saya akan sumbangkan untuk perkembangan gereja di daerah-daerah terpencil, untuk pembangunan iman umat. Dan ini saya sudah berjanji kepada Bunda Maria. Sebelum saya tutup, mari kita doa satu kali Salam Maria. Senam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih. Salam damai Kristus.